Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia, kita sering sekali mendengar kata syafaat. Tetapi sudahkah kita memahami apa itu syafaat, siapa pemilik syafaat itu, dan untuk siapa syafaat itu? Karena itu, marilah sama-sama kita mempelajarinya sehingga bisa menjadi modal bagi diri kita untuk mendapatkannya. Teman-teman yang berbahagia, syafaat berasal dari kata syafa'ah yang artinya menggenapkan, meringankan permohonan, pengampunan, perantara. Untuk apa penggenapannya? Penggenapan atas segala perbuatan dan amal ibadah yang telah kita lakukan. Perantara apa? Sebagai perantara untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu meringankan ataupun menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Karena itu, syafaat merupakan sifat dari suatu keadaan. Syafaat ini adalah milik Allah, hak istimewa Allah yang diberikan dan dianugerahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada surah Az-Zumar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ardh." Kanlah Muhammad, syafaat itu untuk semua orang, jami'an. Jami'an ini adalah arti dari suatu hal yang menunjuk kepada segala sesuatu tanpa melihat status sosial, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat pangkat. Ditunjukkan kepada semua orang. Dan kemudian ayat ini memiliki tafsir pada Quran surah ketiga ayat 31 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Teman-teman yang berbahagia, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran apabila ada ayat yang dibuka dengan kata qul, berarti ia menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat bimbingan yang ditujukan kepada semua hamba di muka bumi ini. Sehingga pada ayat ini qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kuncinya ada di fattabi'uni. Barang siapa yang menginginkan cinta, kasih sayang Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah syariatku dan lakukan hidup itu berdasarkan dengan tuntunanku. Maka kamu akan mendapatkan yuhibbukumullah, cintanya Allah, dan puncak dari cintanya Allah itu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni segala dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan di dalam hidup ini. Karena itu teman-teman yang berbahagia, puncak dari cintanya Allah itu adalah pengampunan dosa. Ketika dosa kita telah diampuni, maka Allah itu sudah mengenal kita dan memberikan cintanya kepada kita. Ketika cintanya sudah ada pada diri kita, apapun yang akan kita inginkan, kun fayakun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, syafaat ini adalah hak prerogatif atau hak istimewa milik Allah yang diberikan kepada Rasul tercintanya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian bisa diberikan kepada umatnya sebagai bentuk perantara yang dilakukan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meringankan atau bahkan bisa sampai kepada titik menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan syafaat ini, yang pertama adalah mengumpulkan segala amal soleh dan perbuatan baik di muka bumi ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy'adan nasa bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah fil qulubi aw nafsihi.
Orang yang paling berbahagia dan mendapatkan syafaat di hari kiamat itu ialah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di dalam jiwa dan hatinya. Dan kemudian cara yang kedua untuk kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yakni dengan cara yang sangat spesial dan istimewa adalah dengan cara salawat. Sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun bersalawat kepadanya 10 kali. Sehingga pada surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu pun bersalawat kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah cara yang sangat istimewa dan spesial, karena amalan ini pun bisa memberikan syafaat kepada diri kita, yakni interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, dan pula Al-Quran ini juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada keistimewaan bagi orang-orang yang mempelajari, mengamalkan serta mengkaji Al-Quran itu secara mendalam. Karena Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersahabat dengannya. Karena itu teman-teman, syafaat ini adalah cara kita untuk menggenapkan segala amalan solih yang kita lakukan sebagai bentuk karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun makhluk di muka bumi ini yang mau mengikuti tuntunan dan perintah Rasulnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taatilah Rasulnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa menjadi suatu pembelajaran yang bisa membuka jendela pengetahuan kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.